Shalom, sedang jemaat yang terkasih. Kita bersyukur karena Tuhan masih berkemurahan bagi kita, sehingga kita masih boleh beribadah kepada Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihani hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Itulah sebabnya pada saat ini kami naikkan syukur yang tidak terkira kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami masih boleh bersekutu dengan Engkau hingga pada saat ini. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami. Tuhan, terimalah ibadah kami, dan tolong pimpin kami mulai dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh memperkenan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, "Ngapa Kau Memilihku?" Ngapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolong. Tuhan, tolongku hidup turut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Ngapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup turut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu.
untuk turut ladaku. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari, berjalan serta Tuhan, berjalan serta-Mu tiap hari. Sekali lagi, berjalan serta Tuhan setiap hari, berjalan serta-Mu tiap hari. Selamat petang, hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat Johor Lemah-Putro, dan juga yang lainnya yang bisa bergabung dalam ibadah PA petang hari ini, walau melalui live streaming ataupun online YouTube. Saya dan istri sekali lagi sampaikan puji syukur, salam sejahtera, shalom untuk kita semuanya. Kita sejenak berdoa supaya Tuhan Roh Kudus yang di dalam hidup kita ini memimpin kita dan kita mau dipimpin untuk masuk dalam seluruh kebenaran firman Allah yang memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami berada di sini oleh karena Engkau yang ada. Karena tanpa Engkau kami ini segumpal tanah liat yang tak berarti, tak ada nyawa, tak ada bentuk, tak ada sesuatu apapun juga. Namun kami harus bersyukur, bertambah banyak syukur. Karena kami boleh berada pada petang hari ini. Untuk lanjutkan di mana kami diberkati melalui PA Jumat-Jumat yang sudah lewat. Dan malam ini Tuhan tetap memberkati kami. Karena Engkau mengatakan berbahagialah orang yang membaca dan mendengar dan menyimpankan firman nubuat ini. Kami mau diberkati. Itu sebabnya kami sebentar akan membaca. Kami mau memberkati karena kami mau mendengar, merenungkan. Kami mau diberkati karena kami rindu bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak yang Tuhan beri kesempatan untuk bergabung dalam live streaming PA petang ini. Di dalam berkat-Mu, di dalam nama-Mu yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, mempelai pria sorga, kami sudah berdoa. Amin. Senang sekali atas doa saudara sekalian. Sungguh-sungguh kami merasakan kesatuan, sehingga seizin Tuhan, 2 Jumat saya harus istirahat dulu. Semua seizin Tuhan, dan pada petang ini saya boleh berada lagi, berbincang-bincang, mungkin hanya dari pihak saya, tetapi saya harap supaya di dalam benak hati para rekan hamba Tuhan, sidang jemaat sekalian, ada responnya, ada pemikirannya, dan ada tindakan yang sesuai dengan apa kata Alkitab. Bukan apa kata pendeta Paulus Budiono, bukan apa kata pendeta Indan itu. Tetapi kalau kesemuanya itu adalah di dalam jalur firman Allah, saya penuh keyakinan, karena firman Allah mengatakan, berbahagialah kami, kita
yang membaca, yang menyimpannya dan melakukannya. Saya tidak ragu-ragu. Buat diri saya tentunya ragu karena manusiawi saya sangat terbatas. Kekuatannya, kecerdasannya, dan lain sebagainya. Tetapi ini anugerah Tuhan. Saya harus terima kasih kepada pendeta muda Pundiono yang sudah bukan mewakili saya, tapi sudah mendapatkan bagian dalam pelayanan PA di dalam bentuk yang sangat menguatkan saya, terutama karena dia menekankan bahwa Rasul Paulus itu di dalam tawanan roh, bahkan dijelaskan cukup detail dalam 2 Jumat yang lewat. Dan saya pernah berkata kepada beliau, ditulis lebih rinci supaya menjadi sebuah mungkin diktat kecil atau buku kecil untuk suatu bagian yang penting. Bagaimana seorang rasul atau seorang hamba Tuhan yang mengaku ditawan oleh Roh Kudus atau hidupnya ditawan oleh Roh Kudus. Tetapi saya teringat tutur kata daripada Rasul Paulus itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 20. Ya, sekalipun nanti kita juga akan berkecimpung di dalam Kisah para Rasul mengenai 5 jabatan yang sedang kita telusuri mengenai pemberita Injil. Saya ingin kita dengar lebih dulu Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20. Ayat yang ke-22 sampai 24. Saya ulang lagi, Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan kesengsaraan menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, coba saudara Filipus ulang lagi karena saya di sini kurang jelas suaranya. Tolong ditekankan ayat 24 itu. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang terakhir, ayat terakhir itu, bagian terakhir aja. Tentang Injil kasih karunia Allah. Sesudahnya. Dan sekarang aku tahu. Menjadi saksi itu. Coba diulangi, karena saya tidak pakai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Coba. Untuk memberi itu, coba. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, itu ayat coba diulangi lagi. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, saya coba ulangi, saya karena sudah bisa lihat juga di monitor. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tentunya bukan saat itu waktu dia berjumpa dengan para penatua jemaat Efesus. Tetapi dia mengatakan, saya tidak peduli hidup saya bagaimana.
Pokoknya seluruh hidup saya yang ditawan oleh Roh, ya, maksudnya dimanapun saya berada, apapun yang saya alami, kita sudah dengar 2 Jumat yang lewat, ya, maksudnya adalah untuk menyaksikan, menjadi kesaksian, menjadi bukti loh, ini loh, ya, ini loh Injil daripada Allah, Injil anugerah Allah. Ya. Jadi tidak bisa lepas dari Injil. Nah, nanti kita akan melihat, membacanya. Saya berterima kasih dengan adanya tawanan Roh dalam uraian, ungkapan yang sangat menguatkan saya. Maka saya diyakinkan, semakin diyakinkan bahwa Rasul Paulus tidak hanya berbicara pada satu saat kemudian dicatat oleh Dr. Lukas mengenai, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Apa aku langsung ditangkap, langsung dibunuh dan sebagainya, tidak tahu. Tetapi dengan satu pernyataan, apapun yang Tuhan ingin dan akan terjadi dalam hidup saya, semuanya itu hanya untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Dan ini yang sangat membuat saya berterima kasih. Semua sedang terjadi dalam kedaulatan dan kontrol daripada Allah Tritunggal. Ya, puji nama Tuhan, supaya dimanapun kita berada, seperti Rasul Paulus yang telah diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah, maka dimanapun dia berada, mungkin di Roma, mungkin di Korintus, mungkin di Galatia, mungkin di tempat yang lain, semua yang saya sempat membaca, saya harus jujur, saya mendorong kita sekalian untuk lebih serius, untuk melihat bahwa setiap surat Rasul Paulus itu tidak lepas dari kesaksian hal Injil kasih karunia Allah. Kalau tidak, kita akan kehilangan arah tujuan daripada 66 kitab ini. Karena ada yang suka tulisan dari seorang rasul, ada yang kurang senang. Itu tentunya cerita liwat sebelum Alkitab ini dikanonisasi menjadi Alkitab yang kita yakini, yang dipegang oleh seluruh gereja Tuhan, termasuk gereja Katolik, walaupun gereja Katolik menambahkan beberapa kitab-kitab yang disebutkan apokrifa. Ya, tetapi setidaknya 66 kitab ini merupakan satu kesatuan Injil Yesus Kristus. Saya akan membuktikan kepada saudara supaya pada petang ini saya ajak saudara untuk melihat, ya, apakah benar bahwa seorang Rasul Paulus ini dia betul-betul ditawan oleh Roh Kudus sehingga gerak-gerik pikirannya, tujuannya, pemikirannya, rencananya, saudara sudah dengar pada 2 Jumat yang lewat. Saya cuma sedikit-sedikit mereview kalau perlu, tetapi pada petang ini saya akan fokuskan pada surat Korintus yang ada 2, 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi sebelum saya dan saudara pelan-pelan untuk belajar bersama-sama, saya ingin sedikit kembali mereview apa yang sudah ia tulis tentang Injil kekuatan Allah, Injil keselamatan bagi orang Yahudi dan bagi orang kafir oleh sebab iman yang tertulis di dalam surat Roma
menurut sejarah ditemukan dan diyakini Rasul Paulus tidak pernah sampai ke Roma. Tetapi dia menulis. Ya, kalau saudara membaca sampai pada akhir atau permulaan, selalu kirim salam kepada beberapa orang yang dia kenal. Tetapi Rasul Paulus sendiri tidak pernah sampai ke Roma. Ya. Ini merupakan suatu keakraban, kerinduan. Jadi Injil yang menyelamatkan Rasul Paulus diberitakan pada orang yang lain, sehingga terjadi suatu komunikasi yang tidak pernah terputus. Setidaknya surat Roma ini, saya cuma akan mengingatkan kembali, tadi saya singgung bahwa di dalam pembukaan Rasul Paulus dalam surat Roma dikatakan, aku dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Dan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Apa artinya buat saya? Semoga juga berarti bagi saudara bahwa sebenarnya Injil ini ada di dalam, tersirat kuat dalam tulisan-tulisan para nabi. Tentunya bukan nabi yang di luar Alkitab. Sekalipun banyak nabi, ya. Tapi nabi yang menulis. Kita bisa menemukan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya. Mungkin saudara dan saya sempat ingat kata Ibrani pasal yang pertama. Tolong dibacakan ayat yang pertama. Surat Ibrani pasal yang pertama. Saya tiba-tiba ingat ini. Tolong dibacakan ayat yang pertama. Dan seterusnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, ya, dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan seterusnya, ya, sudah tentunya bisa baca. Berarti pada satu waktu zaman perjanjian lama secara sederhana itu Allah berbicara kepada ciptaannya, kita manusia yang sudah, ya, nenek moyang kita salah langkah, sudah memberontak pada firman Allah, kemudian semua manusia telah jatuh dalam dosa, kata Roma pasal yang kelima, ya, atau pasal yang ketiga. Tetapi Tuhan datang setelah perjanjian lama dengan perantara nabi, Nabi Amos, Nabi, ya, Mikael, Nabi, ya, Yeskiel, Nabi Salomo, Nabi Yesaya dan sebagainya. Ya. Dalam Yeremia, maksud saya tadi adalah Ibrani pasal 1, Allah melalui anaknya. Kalau di sini dikatakan memberitakan Injil anaknya. Hatiku, ya, dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya, berarti itu mencakup perjanjian lama. Ya. Jadi sangat, ya, tidak logis kalau kita membaca perjanjian baru, kita mengabaikan perjanjian lama. Atau kita senang perjanjian lama, orang Yahudi, tapi tidak mau membaca perjanjian baru karena mereka tidak mau percaya Yesus. Dengan lain kata, adanya surat Roma khusus untuk orang-orang kafir yang percaya Yesus lewat Injilnya itu diungkapkan ulang, digairahkan ulang supaya bangsa kafir kita ini bersyukur, berterima kasih. Karena dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang siapa? Pertama-tama orang Yahudi.
tetapi juga orang Yunani. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma lebih cenderung fokus pada iman. Ya. Jadi kalau bicara iman itu bicara Injil. Tidak mungkin kita memberikan Injil kemudian tidak ada iman. Iman yang macam apa? Nah, mau tidak mau tentunya surat Roma ini kita sudah mempelajari dengan seksama. Walaupun saya harus jelaskan, saya sangat-sangat sedikit menyampaikan kepada saudara. Ya, karena firman itu begitu sempurna, luar biasa. Ya, dan dia ingin supaya Injil yang sudah disembunyikan berabad-abad di dalam kitab-kitab Nabi, tertulis di dalam Roma, sudah boleh baca kembali. Ini membuat saya dan saudara akan berterima kasih jikalau kita mulai masuk di dalam surat Korintus 1 dan 2. Ya, di sini sangat indah sekali. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah, yaitu Injil yang diberitakan nanti pada satu hari yang tertentu Allah akan melalui Yesus Kristus menghakimi manusia segala sesuatu yang tersembunyi yang tidak pernah diungkapkan. Ya, ini merupakan salah satu inti dari surat Roma untuk menyatakan kepada kita, untuk membuat kita ini berterima kasih. Ya, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apanya? Bukan menyelamatkan dari daerah yang gersang dipindahkan menjadi daerah yang makmur, dipindahkan dari perbudakan Mesir lalu dipindahkan ke Palestina dalam kemerdekaan. Ternyata tidak. Ya, bukan hal itu. Tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah diselamatkan dari dosa. Ya, dibebaskan dari hukuman dosa. Dan ini yang kita bisa peroleh, tentunya masih akan Roh Kudus membuka kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan juga sidang Jumat yang suka membaca merindukannya. Mari bersama saya untuk masuk dalam dua surat sekaligus pada pagi ini. Tetapi saya ingin sekedar membagi dulu supaya nanti kalau saya dalam penjelasan sederhana saudara bisa memperoleh sesuatu yang indah dari Injil yang Rasul Paulus bukan hanya tulis, dalam sini tulis, tetapi dia memang betul-betul pernah ketemu dan memang pernah membawa sejumlah banyak orang Korintus untuk percaya kepada Injil. Itu sebabnya saya melihat Injil atau maksud saya surat Korintus yang pertama ini berbicara mengenai belum dewasanya jemaat Korintus yang sesungguhnya sudah diselamatkan oleh kuasa Injil Allah itu. Sementara surat Korintus yang kedua, saya boleh katakan itu adalah Injil pendewasaan bagi gereja Tuhan untuk dipertunangkan kepada seorang suami, seorang laki-laki, itulah Yesus Kristus. Tetapi terjadi masalah. Sebabnya, mari, oleh sebab tulisan-tulisan ini menyangkut
tentang Injil, dan saya harus berani mengatakan apakah itu nanti di dalam bentuk pengajaran atau dalam penggembalaan, apa itu dalam bentuk penyampaian seorang nabi ataupun pengutusan. Jadi jikalau kita melihat surat-surat yang ditulis ini, kita tahu Injil itu adalah Injil yang sempurna. Ini harus kita pegang dulu. Supaya kita tidak gampang-gampang untuk menjadikan kita begitu gampang-gampang terpengaruh. Ya, itu sebabnya saya harus ajak saudara untuk melihat. Kenapa? Saya akan ajak saudara bersama-sama membaca 1 Korintus pasal yang ketiga dulu. Ya, pasal yang ketiga dulu. Ayat yang pertama, ya. Coba kita perhatikan ayat itu. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Teruskan. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Apa sebabnya? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, terima kasih. Kita harus jujur pada hari ini. Ya, kita sebagai hamba Tuhan terus harus sungguh-sungguh menempatkan diri karena diselamatkan oleh Injil itu. Injil itu mempunyai kuasa untuk melahirkan kita. Saya akan buktikan nanti, ya. Tetapi saya ajak saudara untuk mulai fokus. Kenapa Injil begitu kuat? Saya katakan tadi, sehingga Rasul Paulus dalam penulisan 14 surat yang dia tujukan kepada beberapa gereja dan juga beberapa orang, ada penekanannya kepada Injil ini. Ya, luar biasa. Injil ini membuat gereja Tuhan bertumbuh. Tetapi bukan dengan otomatis jikalau kita terima Yesus, tiba-tiba kita dewasa sendiri, tidak. Kalau seorang anak, dia lahir, kalau dia minum susu, dia pasti tumbuh. Ya, karena itu Rasul Petrus menganjurkan jemaat yang ditulis surat itu supaya rindu kepada susu rohani yang murni, supaya kamu tumbuh. Ya. Tetapi Rasul Paulus juga menasihatkan jemaat Korintus, dulu aku kasih susu, tetapi sampai saat ini kamu masih tidak tumbuh, ya, tidak merasa perlu untuk sesuatu Injil yang menumbuhkan. Ini sangat-sangat perlu kita ketahui dengan yakin, ya. Saya sebelum meneruskan dulu, saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa Injil ini yang ada kekuatan Allah itu sebenarnya adalah Injil yang sempurna. Yang pertama, Yesus mengatakan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14, maka dia memberitakan Injil Allah. Jadi Injil itu Allah punya. Tolong dibacakan
Ini penting sekali, saya rasa perlu saya sampaikan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ya, dari Yesus sendiri dia pergi, dia memberitakan Injil Allah. Satu ya, jadi Injil itu milik Allah. Dan Allah cuma Esa. Kedua, kita baca Injil Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, jadi Injil itu Yesus Kristus. Ya, jadi kalau yang pertama Allah itu berkait pada Bapa, kemudian yang kedua adalah Yesus, yang ketiga Injil itu juga Roh Kudus yang berbicara, yang menyuruh. Kita baca Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Saya ulang lagi, Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Teruskan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, Ya. dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, terus untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. luar biasa. Ya. Jadi Injil ini mencakup Allah Tritunggal. Masih saja kita ragu-ragu. Masih saja kita ya mau cari Injil yang lain. Tetapi faktanya ada. Nanti kita akan membuktikan sidang Jemaat Korintus itu bagaimana. Oleh karena mereka tidak tumbuh. Rasul Paulus sudah memberikan Injil pertama kali untuk melahirkan Jemaat Korintus. Nah, kita baca karena ini PA 1 Korintus pasal yang keempat. Kita pernah baca tapi saya akan coba baca untuk saudara. Tentunya lewat surah Filipus dulu. 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Coba saya cari sebentar dulu supaya ya, coba tolong bacakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Ya, tidak. tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, luar biasa. Coba diulangi lagi. Saya minta kamu ulangi ayat yang ke-15 dan 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bagus. Sekarang saya baca sendiri dalam
terjemahan lama. Karena meskipun kamu ada 10.000 guru di dalam Kristus, tetapi kamu tiada banyak bapa. Karena di dalam Kristus Yesus, aku ini telah memperanakkan kamu dengan Injil itu. Jadi luar biasa Injil ini ya. Oh luar biasa. Sebab itu aku mintalah kamu, turutlah teladanku. Bayangkan, surat ini ditulis, Rasul Paulus ada kesedihan. Kamu belum dewasa. Dan belum mau dewasa. Tidak mau tinggalkan suasana yang manis saja. Kata-kata yang manis saja. Kata-kata yang membujuk saja. Ya. Itu untuk anak kecil, untuk bayi. Tetapi Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ya, karena di dalam Kristus Yesus aku ini telah memperanakkan kamu dengan Injil itu. Maka satu sisi Rasul Paulus mempunyai tanggung jawab, keberanian yang kuat yang tidak bermain-main. Sebab itu aku memintalah kamu, turutlah teladanku. Wah, kalau ini berbicara kepada para hamba-hamba Tuhan, maka kita punya hidup seperti tawanan roh itu. Kemanapun kita berada, kita menjadi sorotan, panutan, teladan, atau kita diejek, atau kita dicibir oleh karena hidup kita tidak berpadanan dengan Injil. Yang hanya satu itu saja. Luar biasa. Terjadi perpecahan. Ini tanda-tanda anak-anak kecil. Saya tidak mau. Ya, tidak berani mengatakan saya punya gereja, kita punya organisasi, kita punya sinode yang paling dewasa. Ya. Karena kita tidak pernah menemukan dalam gereja, dalam Alkitab ada sinode A, sinode B, sama sekali tidak ada. Sehebat-hebatnya pekerjaan Tuhan berkembang di Yerusalem maupun yang di Efesus maupun yang di Antioquia. Tidak pernah ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Rasul Paulus pergi ke Yerusalem menemui jemaat cabang Antioquia. Tetapi sekarang ini kita harus jujur. Saya berbicara ini saya sebagai hamba Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita dengar orang yang katakan, kamu dari gereja mana? Kamu dari sinode mana? Kamu dari pengajaran mana? Kamu dari pengajaran itu. Ayo kita belajar. Sebab ini adalah kitab Korintus yang pertama yang menunjukkan ketidaktumbuhnya jemaat Korintus sehingga mereka terlalu gampang menilai dengan pemikiran mereka yang sederhana. Kenapa saya harus katakan ini demikian? Ya, apakah mereka tidak intelek? Tidak. Sedikit kita akan membaca dalam Alkitab, dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Supaya kita bisa tahu latar belakang dari sidang jemaat itu bagaimana. Ini juga mempengaruhi pertumbuhan gereja. Ya. Hanya oleh Injil yang sesungguhnya bisa bertumbuh, tetapi juga harus rela untuk menerima pengoreksian. Coba kita baca sedikit dalam 1 Korintus kembali pada pasal yang pertama. Saya ajak saudara untuk membaca pasal yang pertama
ayat yang ke-17 dan seterusnya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ya, aku diutus untuk memberitakan Injil. Terus? Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, teruskan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oh, luar biasa. Pemberitaan Injil, jangan lupa ya. Kalau berbicara pemberitaan itu, jangan kita terus campur aduk. Wah, ini pengajaran. Wah, ini dan sebagainya. Ini masih berkait sepenuhnya dari Injil dan hasil itu. Terus kan? Karena ada tertulis, Ya. aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Oh, ini suara Tuhan. Kita tidak bisa ya menyangkal kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang rendah hati, kita punya hikmat akan hilang sama sekali. Teruskan baca dulu. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Iya. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi Teruskan. kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, Iya. maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Teruskan. Orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, Iya. tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan, itu Injil. Intinya Injil itu salib. Teruskan dulu. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, Iya. dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Teruskan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Luar biasa. Teruskan, selesai. Teruskan dulu. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, ini penjelasan daripada Rasul Paulus yang sudah dengan Injil melahirkan jemaat Korintus. Mereka lupa. Mereka lupa dulu mereka itu siapa. Coba tolong dilanjutkan dulu ayatnya. Ingat saja, Ingatlah. Coba diulang lagi. ingat saja, Ya, ingatlah saja. saudara-saudara, Ya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. ketika kamu dipanggil, kamu siapa? Menurut ukuran manusia, Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berhikmat. Ya toh? Terus kan? tidak banyak orang yang berpengaruh, Tidak banyak orang yang berpengaruh. Apalagi? tidak banyak orang yang terpandang, Tidak banyak orang yang terpandang. Mereka itu orang yang sederhana. Bahkan mantan budak-budak belian zaman dulu. Tapi mengalami kebebasan pada waktu zaman itu. Ya. Lalu mereka percaya Yesus dengan sederhana. Terima Injil keselamatan. Nah, kemudian ayat lanjutan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. oh, orang yang bodoh dipilih Tuhan. Ya, kita mau nggak dia omongkan dulu kita bodoh karena kita tidak kenal Tuhan? Ya, itu untuk memalukan orang yang berhikmat. Sebab orang yang berhikmat mengatakan, Injil Allah itu mana mungkin orang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita mesti kerja, kita mesti berbuat baik dan lain sebagainya. Terus kan? Dan apa yang lemah bagi dunia Ya. dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Oh, siapa yang lemah? Ya dipilih. Saudara merasa kuat, nggak dipilih. Kita mesti mengatakan, Tuhan aku ini lemah, nggak bisa apa-apa. Maka Tuhan pilih, lalu teruskan dulu. Dan apa yang tidak terpandang Apa yang tidak terpandang, ya apa itu orang itu tidak punya kedudukan apa-apa, tidak mempunyai wibawa di suatu pemerintahan dan lain sebagainya terus.
Dan yang hina bagi dunia Dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. oh luar biasa. Injil ini memilih orang yang dihina di dunia ini. Teruskan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa? untuk meniadakan apa yang berarti. Oh, maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah Tuhan benci orang pandai? Apa Tuhan benci orang yang berpengaruh? Apa? Tidak. Ya, tetapi seringkali orang yang pintar, orang yang merasa dirinya mempunyai intelek yang tinggi, mempunyai pengaruh yang besar itu, mereka terlalu sombong. Sementara orang yang tidak pandai, orang yang lemah, orang yang papa, orang yang miskin terlalu minder. Dua-dua juga keliru. Tetapi Tuhan memilih yang minder ini supaya ditolong. Menolong dua belah pihak, coba perhatikan. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Coba diulangi ayat itu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya katakan begitu, supaya jangan aku manusia Paulus Budiono yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, saya sekolah Alkitab misalkan, yang lain sekolah STT, mendapatkan gelar S1, 2, 3. Ada yang lain kerja di pemerintahan, tinggi sekali kedudukannya, tanpa sadar bisa menghina orang yang kurang pandai dan sebagainya. Di sini Tuhan katakan dengan cara Injil yang menyelamatkan orang yang papa, rendah, miskin semuanya itu, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Apa stop? Tidak. Maksudnya apa? Coba dibaca lebih lanjut. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. oh telah menjadi hikmat bagi kita. Alkitab ini hikmat Allah. Alkitab ini kekuatan Allah. Alkitab ini keselamatan Allah. Alkitab ini kesempurnaan Allah. Masih ragu-ragu? Sidang Jemaat Korintus ragu-ragu. Saya ajak saudara untuk belajar dari tulisan ini. Dia mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Terus? Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan baik-baik, luar biasa. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Terus? Karena itu, seperti ada tertulis, Apa itu? barang siapa yang bermegah, Ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. ulang lagi. Karena itu sama-sama ya, saya juga baca 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Boleh bermegah. Tapi begitu Tuhan tidak ada, maka kemegahan itu akan tidak diperhitungkan oleh Allah. Dan orang itu akan tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus dalam 2 Korintus, nanti kita akan baca pada waktunya. Aku lebih suka bermegah dalam kesulitan, kelemahan, kebodohan. Itu aku lebih suka karena begitu aku merasa lemah, aku kuat. Oh, bukan main. Ya, Injil ini akan nyata kekuatannya saat jikalau kita boleh ya melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak panjang lebarkan, kita lanjutkan aja supaya kita tidak sampai lupa. Ya. Sekalipun mungkin kita ada yang kenal Yesus
saat kita di puncak kejayaan, di puncak kemewahan, di puncak keberhasilan semuanya. Tapi lewat Injil kita mau belajar. Itu semua tidak berarti. Sebab Rasul Paulus akan berkata kepada kita pada surat Filipi, bukan sekarang, tapi nanti satu waktu kita akan mengunjungi Filipi, bagaimana dia berkata tentang dirinya. Oh, terima kasih, saya akan saudara kembali pada 1 Korintus pada yang pertama ini. Ya, dia sudah memberikan nasihat bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah Injil yang mempersatukan. Coba tolong dibacakan pasal 1 Korintus pasal 1. Perhatikan baik-baik ayat yang satu mulai. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam puji Tuhan. Terus? Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, Ya. dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yaitu Tuhan mereka Ya. dan Tuhan kita. Oh, puji Tuhan. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, sekarang kita lihat, kita lompat pada ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, Ya. demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Dari pasal pertama ini sudah disinggung untuk mengingatkan kamu ini masih kecil, gak pernah mau bertumbuh. Ayo, kalau membaca 1 Korintus itu bertumbuhlah. Lepaskan segala pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Ya, teruskan dulu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oh, puji Tuhan. Terus. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Oke, kita loncat saja kembali pada ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Oh, mari kita renungkan lagi. Saya tahu perasaan hamba-hamba Tuhan bagaimana pada petang hari ini. Saya tidak tahu bagaimana sidang Jemaat Johor Lemah Putra atau yang lainnya. Tetapi waktu ayat ini baca, kenapa dia katakan aku datang, aku tidak diutus untuk membaptis. Justru karena pembaptis ini sudah mulai menjadi pertengkaran, mulai sejak zamannya Yohanes Pembaptis. Waktu banyak orang pergi ke muridnya Yesus untuk dibaptis, lalu terjadi persaingan. Ya, sehingga Yesus mesti pindah ke tempat yang lain. Karena Yesus sendiri tidak membaptis orang lain. Tetapi sudah terjadi persaingan, seolah-olah baptisan ini merupakan suatu hal yang sangat sakramen, yang sangat sakral begitu. Kalau tidak dibaptis model begini tidak akan masuk surga. Kalau dibaptis begini kurang, mesti diulangi lagi. Rasul Paulus mengatakan supaya salib Kristus itu, si berita Injil salib Kristus itu jangan sia-sia. Dengan lain kata, Injil yang disampaikan adalah Injil persatuan. Bukan Injil yang membanggakan saya punya Injil yang paling bagus. Ya. Kalau saudara kata Injilku yang paling bagus, buktikan salib itu. Injil salib Kristus.
Kalau Tuhan izinkan pada waktunya kita ketemu dengan jemaat Galatia, kita akan melihat lagi bagaimana kondisi sidang jemaat pada awal-awal permulaan tidak selalu kita anggap yang paling bagus. Perkembangannya memang bagus, tetapi perpecahannya juga bagus. Ya, perselisihan juga hebat. Bahkan ya, kelakuan-kelakuan yang abnormal, yang kotor, yang najis juga banyak. Lalu kita mesti ikut yang mana? Aku mau ikut gereja yang sana, itu yang paling bagus. Karena dia adalah dari Petrus, Kepas. Yang lain katakan, Anda saya mau ikut dengan Apolos, dia lebih pintar sekali. Ya, yang lain katakan, tidak, saya dari kecil sudah ada di gereja ya, daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, siapa kami? Aku, Apolos, Paulus, sama. Diaken saja. Malah dia tidak mengatakan aku ini rasul. Ya, itu terjadi dan dikanonisasi. Sekarang kita belajar. Semoga tidak hanya sebagai satu informasi, tetapi kita mau berada di dalamnya. Tuhan, tolong gereja kami. Supaya dari pimpinan-pimpinan lebih dulu. Seperti Rasul Paulus. Siapakah aku, siapakah Apolos? Kami berdua adalah pelayan Kristus. Bekerja sama dalam Allah. Aku menanam, Apolos menyiram. Beda pekerjaannya, tapi sama tujuannya. Satu waktu Paulus ada di situ, satu waktu Apolos ada di sana. Paulus pergi ke tempat yang lain, Apolos mungkin ke tempat yang lain lagi. 1 Korintus membuat saya berpikir kepada saudara sekalian bahwa ini harus diakhiri dengan satu kalimat yang saya sangat-sangat berterima kasih. Ayo kita baca, waktunya terus berjalan, saya tidak boleh berhenti di situ. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, saya harap saudara akan baca lebih banyak lagi oleh anugerah Roh Kudus. Tapi saya ajak saudara pada pagi ini beberapa ayat yang akan menolong kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Dan sekarang, saudara-saudara, Ya, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, supaya Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. ya terus tekankan. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Teruskan. Asal kamu teguh berpegang padanya, Ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. teruskan. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuberitakan, apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. luar biasa. Sesuai dengan kitab suci. Iya, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. terus. Sesuai dengan kitab suci. Iya, Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. iya, teruskan. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, saya lanjutkan aja dalam ayat yang terakhir. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya karena Injil itu. Salah siapa? Injil tidak ada salah. Salahnya Paulus tidak juga. Salahnya jemaat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya terjadi perbaikan. Supaya kita melihat Injil
kita jangan hanya bangga Injil ini adalah Injil Allah Tritunggal di dalamnya. Lalu kita cuma bangga di situ saja. Kami yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Kami yang mengerti tentang Allah Tritunggal. Kami yang mengetahui. Tetapi bagaimana sidang jemaat? Apa Rasul Paulus kemudian merasa kecewa? Meninggalkan anak rohani yang dilahirkan oleh Injil? Tidak. Dia berulang mengatakan, dia ulang mengakhiri 1 Korintus ini, bahwa Injil yang kami beritakan itu yang membuat kamu percaya dan kamu terima dan kamu diselamatkan sesuai dengan firman Allah. Dia datang, mati, sesuai firman Allah, dia bangkit dan seterusnya. Dan biarlah surat yang pertama ini membuat kita sekalian boleh mempunyai satu kesadaran. Mari Tuhan, bawa kami di dalam suatu pertumbuhan yang sesuai. Bukan bertumbuh saja jadi dewasa. Tidak. Injil ini membawa suatu pertumbuhan sampai pada pertunangan yang luar biasa. Ya. Coba kita sekarang akan beralih, saya tidak mau panjang lebarkan. Kita kembali, atau bukan kita kembali, kita teruskan kepada 2 Korintus. Ya. Luar biasa. Saya ajak saudara untuk memperhatikan, tetapi saya tidak akan bisa membawa saudara pada awal-awal pasal 2 Korintus ini, tetapi saya ajak saudara untuk melihat pada pasal yang keempat, membaca pasal yang keempat lebih dulu, sedikit baca ayat 1 mulai. Mari silakan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak terlalu berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Terus? Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Terus? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Injil yang kami beritakan bukan beritakan kami. Bukan kami untuk menonjolkan kami. Ulangi lagi, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Oh, luar biasa. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena 2 Korintus tadi saya katakan, ini merupakan satu kondisi jemaat yang sudah dewasa menuju pertunangan. Kalau tadi masih kecil, kamu masih minum susu kok, masih suka pecah-pecah, masih suka ya pro sini pro sana. Gereja sudah tidak mulai pro sama-sama. Oh ya puji Tuhan, Tuhan pakai dia, Tuhan pakai dia. Tetapi di dalam proses untuk menjadi mempelai wanita dari anak domba, bagaimana? Injil apakah ada kaitannya? Luar biasa. Coba tolong kita baca ya pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan seterusnya. Mari. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi. Wah, teruskan.
karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku mempertunangkan anaknya. Karena sidang Jemaat Korintus adalah dilahirkan oleh Injil melalui Rasul Paulus, tadi kita sudah baca. Otomatis dia mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa gadis Jemaat Korintus ini dipertunangkan. Ya. Kalau kita sebagai sidang hamba Tuhan, sebagai gembala yang berjeripaya untuk memelihara, dan Tuhan kasihkan jiwa-jiwa baru, Tuhan kasihkan limpahkan, kemudian jiwa-jiwa jadi banyak sekali, menjadi satu pribadi, gadis yang kudus suci. Kepada siapa kita pertunangkan dia? Coba kita baca lanjut. Tetapi aku takut. Ya, tetapi aku takut, ayat 3. Tetapi aku takut Ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Terus, Sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu Ya. dengan kelicikannya. ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Ya, kalau kamu toleransi, kita kan tidak boleh fanatisme begitu. Kita mesti kerjasama yang baik. Terus perhatikan. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, Jika ada seorang, tidak usah banyak-banyak orang. Jika ada seorang datang di mimbar saudara, di mimbar gereja, di mimbar ini, atau di dalam apa saja, terus daripada yang telah kami beritakan, dan memberitakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, terus daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. ya, Tetapi menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. oh perhatikan loh. Karena waktu itu sudah ada penyanjungan kepada yang namanya rasul. Rasul Paulus juga rasul. Tetapi saudara tahu bahwa surat Korintus ini sedang juga menguji kerasulan rasul yang diragukan oleh sidang Jemaat Korintus, yang mulai dipengaruhi oleh rasul-rasul yang mempunyai predikat tinggi, yang mempunyai kedudukan tinggi, yang mempunyai derajat tinggi, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena ada 3 hal dikatakan di sini, kamu sabar saja untuk menerima Yesus yang lain, atau kamu menerima roh yang lain. Dan yang ketiga, kamu terima Injil yang lain. Mungkin saya harus terpaksa untuk tidak melanjutkan dulu. Ya. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Galatia, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup dan Tuhan memberikan kita perpanjangan usia untuk berjumpa pada Jumat yang datang. Apa kata Rasul Paulus? Barang siapa datang, walaupun malaikat sorga pun datang, memberitakan Injil yang lain, yang tidak sama dengan apa yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Kenapa? Kita akan belajar sungguh-sungguh. Sebab ini bukan suatu hal yang bermain-main. Ya. Yesus yang lain. Bagaimana itu Yesus yang lain? Namanya sama kok, tetapi lain isinya. Kedua, roh. Tidak disebutkan Roh Kudus, roh yang lain. Bagaimana kegeraan roh itu? Kita harus tahu dulu. Ya. Dan ketiga, Injil yang lain. Yang macam apa? Saya pernah janjikan beberapa Jumat yang lalu, mungkin bulan yang lalu. Nanti kita akan belajar Injil ini. Karena sekarang ini begitu banyak Injil. Ada yang mengatakan ada 4 Injil, ada yang mengatakan ada 5 Injil, ada yang mengatakan lebih. Saya akan katakan saudara, ada 66 kitab Injil. Apa saudara bingung? Nanti kita belajar baik-baik.
Ya, sebab 3 hal ini tadi saya sudah katakan, Injil adalah dari Allah. Injil Yesus. Injil Roh Kudus yang menentukan untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Luar biasa. Ya, sidang jemaat Korintus sudah dalam taraf dewasa, sudah menjadi taraf untuk mulai mengenal siapa tunangannya, siapa calon suaminya, siapa calon kepala rumah tangga. Bukan lagi waktu bermain-main. Kita lihat sidang jemaat Korintus ini sedang bermain-main. Rasul Paulus ingin supaya mereka dipulihkan kembali dari kesetiaannya kepada Kristus yang sekarang sedang sedikit dilecehkan. Tapi lama-kelamaan akan kehilangan sasaran dan binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pada petang hari ini, karena waktunya saya harus katakan minta maaf, karena firman Allah memang begitu sempurna bagi saya. Mohon bantu doa supaya apa yang sedikit saya sampaikan pada ini, jangan lupa jemaat yang tumbuh, dia tidak lagi blok-blokan. Jemaat yang sudah mengenal tanggung jawab sebagai seorang gadis remaja yang sudah dewasa. Dan biarlah mempunyai pemikiran, keteguhan, kekudusan seperti Maria yang dipertunangkan pada Yusuf. Dan dia hati-hati di dalam berita yang dia terima untuk melahirkan seorang putra tanpa seorang laki-laki. Ini sekedar untuk membuat kita berpikir bahwa Injil ini luar biasa. Injil ini membuat kita lahir. Injil ini membuat kita dewasa. Injil ini membuat kita tanggung jawab. Injil ini membuat kita kesatuan dengan mempelai sorga untuk selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita menyanyi sebuah nyanyian yang saya pilih. Yerusalem baru, idamanku, di dalam nyanyian Pesalu 118. Sambil juga kita mempersiapkan perjamuan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Yerusalem baru, kaulah mempelai. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau tak kesucian Allah. Ya bagiku kaulah kota idaman. Saya ingin kita ulangi karena tadi saya salah. Baik, pertama. Yerusalem baru, kaulah mempelai. Sambil siapkan perjamuan Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau yang bercahaya, akan dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku, ya bagiku, kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama akan
agar daku menjadi mempelaimu, sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milikmu. Sementara kita siapkan ayat yang kedua, juga roti dan cawan yang perlu dibuka dulu pelan-pelan. Dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Yang bisa berdiri tempat yang cukup, saudara boleh berdiri. Jika tidak, tetap saudara duduk. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Yerusalem baru, kaulah mempelaiku. Oh betapa hatiku merindukan, oh betapa hatiku merindukan akan dikau, oh kota, akan dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan berilah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi, agar daku menjadi mempelaimu. Sebab hidupku, sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milikmu. Sudah siap rotinya? Lagu ini mengatakan Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Kasih Allah cuma satu. Yang utama. Tidak ada yang kedua, tidak yang ketiga, apalagi yang keempat. Kasih Allah cuma satu. Karena Allah itu kasih sendiri. Dan Dia menjadi manusia kasih itu. Lalu Dia mati karena kasih kita kepada kita. Dan Dia bangkit karena kasih kepada kita. Dan Dia akan datang kembali oleh karena kasih kepada kita. Angkatlah roti ini. Kita tidak menyanyi, tapi saya minta saudara untuk menjawab. Ayat yang terlalu simple, yang selalu saya bacakan, ataupun hamba Tuhan yang lain bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbanganlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan pelan-pelan supaya jangan tertumpah. Kasih utama sudah diberikan. Kata Roma pasal yang ke-5.
Roh Kudus mencurahkan kasih Allah kepada kita sekalian. Masihkah kita ragu? Mari kita jawab kembali. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbanganlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta musik memainkan kornya ini. Kita masuk dalam doa penyembahan. Sesungguhnya Engkau telah memberikan kasih yang utama. Waktu Engkau datang kepada bangsa kafir, kasih yang utama itu datang kepada kami. Karena dunia sudah tidak ada lagi kasih. Dunia penuh dengan kebencian. Dunia penuh dengan kemunafikan. Dunia tidak pernah menjadi baik. Tapi Engkau baik untuk memperbaiki dunia ini. Andai kata dunia itu mau. Kami di dalam Tuhan. Kami lahir di dalam dunia yang rusak. Kami lahir dalam dunia yang terpecah belah. Tetapi Engkau datang untuk memperbaiki. Karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Engkau yang menciptakan manusia menurut gambaran teladan. Tidak pernah robah. Manusia boleh lihat kegagalan demi kegagalan. Tapi kami percaya Tuhan. Karena Engkau sempurna. Ciptaanmu sempurna. Karyamu sempurna. Apa yang Engkau lihat selalu indah. Bahkan indah pada waktunya sesuai ukuran manusia kemampuan kami. Tapi di hadapan Engkau sesungguhnya sudah sempurna Tuhan. Berikan kami kemurahan-Mu. Selepas ibadah petang PA ini Tuhan, kami boleh digairahkan kembali. Karena Injil firman keselamatan yang kami terima bukan membuat kami semakin berpisah satu yang lain. Semakin merasa gereja kami yang lebih unggul, yang lebih bagus, yang lebih rohani daripada yang lain. Beri kami pengertian yang terbagus adalah Engkau. Yang terkuat adalah Engkau. Yang tersempurna adalah Engkau. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dunia ini. Semuanya sempat rusak untuk mencapai kehancuran total. Tapi Engkau sudah menyediakan yang paling baik. Yang sedang Engkau kerjakan untuk kami yang percaya. Untuk kami yang Engkau tebus. Mohon anugerah-Mu supaya gereja-Mu yang mengerti ini, hamba-hamba-Mu yang mengerti ini, kami tidak hidup untuk diri sendiri. Kami mau memberitakan Injil-Mu, Injil salib, Injil keselamatan, Injil penyempurnaan, Injil kesucian yang dari Engkau adanya. Kami mau akhiri ibadah PA petang ini. Engkau berkemurahan untuk melanjutkannya. Karena yang mempunyai firman itulah Engkau. Yang mempunyai hidup adalah Engkau. Yang mempunyai kekuatan adalah Engkau. Yang mempunyai segala-galanya adalah Engkau. Kemuliaan kepujian bagi Engkau. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu, dari mana tempat yang saat ini di Indonesia yang harus mengalami banyak tantangan, bahkan penderitaan, sakit, penyakit yang Engkau izinkan. Namun kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sanggup. Begitu Engkau bersabda, semuanya boleh jadi. Berkemurahan untuk hamba-hamba-Mu sidang jemaat-Mu. Juga berkemurahan bagi bangsa Indonesia yang belum kenal Engkau, yang ratusan juta ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Engkau pasti akan menyelamatkan manusia ciptaan Engkau.
Dan Engkau akan menghancurkan total pekerjaan kuasa kegelapan setan naga merah. Kami percaya Engkau berkemenangan untuk selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ini. Engkau berkati hamba-hambamu. Engkau memberkati sidang Jumat-Mu. Besar kecil, pria, wanita, tua dan muda. Engkau bersama dengan kami. Engkau akan tetap menyertai kami. Karena Injil-Mu, Injil keselamatan yang ya dan amin untuk selama-lamanya. Saudaraku sekalian, terimalah anugerah sejahtera yang datang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus sampai Maranatha menyertai kita sekalian. Dan semuanya kami yakin, kami alaskan doa kami yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kasih mempelai dari sorga, kami sudah berdoa untuk kita sekaliannya. Amin. Selamat malam semuanya.